diri. Ini untuk ibadah. Ibadah. Kenapa? Imam Syafi'i itu pernah begini loh, pernah mempunyai satu syair. Satu kebetulan apa syair ini? Alaysa minal khusrani anna layali tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Bukankah menjadi sebuah kerugian di mana hari-hariku berlalu tanpa manfaat, sementara umurku makin habis terlindas, hilang umurnya. Riwayat yang lain mengatakan tamurru bila ilmin, hari-hariku berlalu tanpa aku ilmui, tahu-tahu sudah umur 50, tahu-tahu kemarin sepertinya anakku masih TK deh, tahu-tahu saya sudah mau ngawinin, tahu-tahu. Nah itu berarti umurnya ini ketika beranjak dari waktu ke waktu tidak diilmui. Dulu ketika masih remaja, usia 18 tahun, dulu ketika cebok, itu benar ceboknya sudah benar atau ada kipat-kipat sedikit najisnya, ingat-ingat, oh masih ada, berarti harus ada, dibayar sholatnya gitu. Kalau ada ingat-ingat begitu Pak. Oh dulu masih nakal-nakalnya, masih ketinggalan itu subuh hilang berapa tahun misalnya, dihitung, nanti dibayarnya gimana? Ya sholat subuh. Nah, ilmu semacam ini disebut ilmu kita memuhasabah ibadah kita. Ulama menyediakan metodenya. Nah, seperti Marokiyul Ubudiyah ini, Pak. Ada metodenya. Dulu kita wudunya cuma kecipak-kecipik. Yang penting sesuai rukun dan syarat sah. Ya sudah sah, betul. Tapi di sini nanti diartikan. Nanti ketika berkumur-kumur, kita ada doanya. Sementara oleh Allah dijanjikan muka kita nanti akan bersinar. Ghurrah muhajjalin, menurut hadisnya itu. Bersinar di akhirat. Padahal kita baru saja dari kuburan. Gimana ceritanya? Muka ini kok bisa? Padahal cuma air doang. Nah itu Marokiyul Ubudiyah. Itu ilmunya lewat begitu Pak. Nah, makanya sengaja saya bacain kitab ini sekaligus buat memantik motivasi. Jangan kayak Siti Jenar. Siti Jenar itu debat sama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini kan nggak belajar, taunya punya ilmu gitu aja. Kalau Siti Jenar kan pintar memang orangnya. Udah, nggak usah sholat, yang penting ingat Allah, kata Siti Jenar. Kata Sunan Kalijaga, nggak bisa, harus sholat. Omongan Siti Jenar ini keliru. Kenapa keliru? Loh, berarti di dalam tubuh manusia ada dualisme dong. Satu dualisme nyawa, roh, satu dualisme tubuh. Kalau tuh nyawanya itu katanya lagi sholat, lah kok jasadnya enggak? Berarti kan di situ jasad tidak taat sama roh, nggak bisa. Tapi kalau punya ilmu, jawabannya adalah kalau kita sujud, maka roh kita yang harus sujud, karena manusia itu ya roh dan jasad. Ketika kita wudhu, maka yang wudhu itu tidak hanya jasad kita, tapi roh kita juga harus ikut wudhu. Karena yang namanya sofin ya jasad dan roh, harus dua-duanya. Nah, jadi akhirnya yang betul gimana? Yang betul dua-duanya disatukan. Kita wudhu sekaligus wudhunya juga jasad, juga roh. Nah, caranya gimana? Yang ngikutin metode ulama. Kita maknai setiap wudhu air yang basuh. Kita maknai Rasulullah jangan israf, jangan berlebihan dengan air. Kita maknai apa itu air. Nah, nanti akan ikut sendiri sedikit demi sedikit. Nah inilah yang disebut al-khusyuk. Nah, nanti naik terus begitu Pak. Nah, dan itu belajarnya ya perlu tahapan-tahapan. Nah sekarang kita itu yang penting apa? Yang penting menjalankan kewajiban, meninggalkan maksiat. Sudah itu dah jadi orang soleh lah. Nanti kita naik kelas sedikit demi sedikit insya Allah. Baik Ibu silahkan. Riwayat itu ya perkataan orang aksaru ahli jannah al-bulhu, banyak kan ahli surga itu yang bodoh. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya nggak banyak, karena orang nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Nah, begitu. Tetapi Quran menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia apa-apain yang namanya orang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Dia apa-apain amal ibadah yang pakai ilmu itu punya nilai yang sangat agung di hadapan Allah daripada yang nggak pakai ilmu. Gitu. Begitu ya. Kalau yang pakai ilmu ini ketika dikasih pertanggungjawaban oleh Allah, dia mampu menjawab lewat argumentasi ilmu, maka di situ dia mendapatkan hak yang tinggi. Tapi kalau orang bodoh karena nggak ngapa-ngapain, dapatnya ya paling surganya ya kelas inilah, kelas yang selevel dengan dia ya. Gitu. Tapi yang melalui neraka kan utlubul ilma minal mahdi ila lahdinya belum diamalkan. Yang mencari ilmu itu wajib. Kalau dia nggak cari ilmu gara-gara alasannya biar bodoh deh nanti hisabnya ringan, nah, itu dia masuk neraka dulu. Entah berapa lama ya aku nggak tahu juga.
tapi lewat neraka dulu. Tapi kalau orang berilmu, saya pastikan kalau berilmu dan diamalkan ilmunya, insya Allah surganya cepat. Jadi lebih tinggi orang berilmu. Yang kedua terkait cium tangan. Nah ini fenomena yang apa ya? Yang serba complicated, Bu. Kalau ngomong boleh tak boleh, jawaban saya jelas. Yang tidak mahramnya nggak usah sentuhan. Paham ya? Yang nggak mahramnya nggak usah sentuhan. Cium tangan apa itu? Nggak, titik, itu jelas. Tapi kita hidup bermasyarakat, gitu. Memahami itu juga banyak. Contoh misalkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Enggak termasuk umatku dia yang tidak menyayangi yang kecil, menghormati yang tua. Nah, menghormati ini itu ajaran Islam. Nah, cuman implementasinya nanti. Kalau di Arab tempat saya, menghormati orang sepuh, ulama terutama, itu pegang jenggotnya, cucuk bundunannya, Pak. Kalau di sini ada yang berani. Lihat tuh pemain bola itu kalau lagi memuji temennya, keplak kepalanya plok begitu. Begitu pula kalau di Arab itu ke anak yatim itu cukup ngelus kepalanya saja, keplak kepalanya udah dianggap menghormati. Di sini anak yatim bapak gituin, dilempar batu. Bener. Terus gimana cara megang kepalanya? Kasih amplop dulu lah dia, baru pegang kepalanya. Tapi kalau di Arab sama pegang anak yatim gini doang itu biasa aja. Tapi kalau di sini, Pak, anak yatim kita pegang gitu, wah lempar batu itu dia langsung. Lalu terus gimana Ustaz? Kasihlah amplop dia, kasih amplop, baru pegang kepalanya, mau dia. Nah, kayak gitu. Jadi kadang siklus sosial begitu, Bu. Satu itu. Yang kedua, untuk mendialogkan. Tadi antara yang mahram itu tidak boleh, sama bagaimana dengan kondisi sosial masyarakat. Terutama orang yang aki-aki udah sepuh begitu kan. Nah, terus dicium tangan sama siapa misalnya, janda kembang gitu kan. Nah, ini bagaimana? Nah, itu serba susah. Ketika janda kembang nggak cium tangan, wah ini kurang menghormati ini sama orang tua, ini dan seterusnya. Nah, lalu ada yang ambil jalan tengah. Ulama ya begini kerjanya, disuruh pusing pria. Padahal ketika jawab begini tuntutannya akhirat juga loh. Kalau masakan enak tinggal nanya. Nanti Ustadz kalau saya nggak ikut cium tangan dianggap manusia aneh di kalangan saya. Nanti ini dianggap nggak sopan, nggak sosial, nggak ini.